فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada masail dari bab yang ke-8 sambil murajaah fawaid yang kita ambil pada bab ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 22 masail. Qala rahimahullah al-ula tafsir ruqa wat tamaim. Taib, kok ini? Taib. Al-ula tafsiru ayatin najm. Masalah yang pertama yaitu tafsir ayat dari surat An-Najm. Maksudnya ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Nah, yang di situ penyebutan berhala-berhala orang-orang kufar jahiliyah dulu. Lata dimiliki oleh penduduk mana? Indak ya Abdul Hafidh. Taib. Nah, Lata untuk Thaqif, Uzza untuk Quraisy, dan Manah Aus dan Khazraj. Nah, dan mereka menyembahnya untuk mengharapkan keberkahan. Karena hakikat al-barakah yaitu mengharapkan kebaikan. Atsaniyah ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Yang kedua yaitu mengetahui bentuk perkara yang mereka minta. Nah, ini berkaitan dengan hadis Abi Waqid maksudnya. Alladzi nam taib ma'rifatu suratil amri alladzi talabu, yaitu mengetahui bentuk perkara yang mereka memintanya, yaitu para sahabat meminta kepada Nabi SAW, yaitu ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Nah, sebagaimana orang musyrikin memiliki dzatu anwat untuk mengharapkan keberkahan dengan digantungkannya pedang-pedang padanya, demikian pula sebagian kaum mukminin yang baru masuk Islam saat itu minta kepada Rasul untuk dibuatkan dzatu anwat, yaitu untuk tabarruk dengan pohon tersebut. Nah, bukan untuk beribadah secara langsung kepada pohon tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tabarruk dengan pepohonan hal yang dilarang dan termasuk diantara sunnahnya orang-orang jahiliyah dan menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Ats-tsalitsah kaunuhum lam yaf'alu. Faedah yang ketiga yaitu kondisi para sahabat yang mereka tidak melakukannya. Para sahabat belum melakukan menggantungkan senjata-senjata di pohon yang mereka maksudkan. Baru mereka meminta dari Rasulullah SAW. Agar Nabi menyetujui. Akan tapi ternyata Nabi SAW malah mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu adalah suatu kemungkaran yang besar. Sehingga para sahabat saat itu belum terjatuh dalam perbuatan syirikan, baru meminta.
Ar-rabi'ah kaunuhum qasadu taqarruba ila Allah bidzalik lidhannihim annahu yuhibbuh. Kemudian yang keempat, kondisi mereka yang memaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hal tersebut, karena sangkaan mereka bahwasanya hal itu Allah cintai. Nah, yaitu maksudnya menggantungkan senjata-senjata yang semisalnya di pepohonan. Dzalika ikhwan, nah, bidzalik maksudnya apa? Dengan menggantungkan senjata-senjata atau yang lainnya, nah, dengan niatan tabarruk terhadap pohon. Nah, mereka maksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah, menyangka itu Allah cintai. Nah, dan ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada orang-orang musyrikin pada masa sekarang. Nah, di mana kemusyrikan pada masa sekarang jauh lebih parah. Al-khamisah annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Yang kelima, bahwasanya para sahabat yang baru-baru masuk Islam tersebut apabila mereka saja jahil terhadap hal ini, maka tentunya selain mereka lebih pantas untuk apa? Untuk jahil terhadapnya, dalam artian lebih-lebih lagi yang lain. Kalau para sahabat yang ada di sisi Nabi saja ada yang tidak mengerti hal itu, apalagi selain mereka yang jauh dari ilmu. Nah, kenapa? Karena para sahabat tidak syak, mereka sangat jelas dengan sumber, sangat dekat dengan sumber ilmu, dan mereka kesemuanya adalah udul. Taib. Namun apabila ada sebagian mereka yang jahil terhadap hal ini, maka selain mereka lebih-lebih lagi. Oleh karena itulah tidak boleh seorang terkecoh dengan banyaknya manusia yang melakukan. Dan ini maksud musannif ikhwan, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa qasada al-muallif rahimahullah bihadza alla naghtarra bi'amalin nas li'anna 'amalan nasi qad yakunu an jahlin. Nah, makanya muallif di sini memaksudkan dengan kalimat itu agar kita tidak tertipu dengan perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia itu terkadang dibangun di atas kejahilan, sehingga jadi orang itu jangan niru-niru. Contoh pada hari-hari ini, amalan yang sangat banyak dilakukan oleh manusia, yaitu peringatan maulid. Peringatan maulid. Betapa banyak manusia yang melakukannya, bahkan menjadi acara kenegaraan, acara nasional. Nah, peringatan maulid Nabi SAW. Padahal yang demikian itu tidak disyariatkan di dalam agama kita. Nah, Nabi tidak melakukan, tidak memerintahkan, tidak menganjurkan, tidak mengisyaratkan, bahkan tidak mengisyaratkan untuk diperingati hari kelahirannya. Demikian pula orang yang paling mencintai Nabi dari para ummahatul mukminin, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman juga tidak pernah melakukannya. Generasi tabi'in juga tidak, atba'u tabi'in juga tidak. Baru belakangan pada masa dinasti Fatimiyun, yang mereka notabene adalah berpemahaman batiniyah, nah, memasukkan hal tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian diadopsi sampai ke berbagai penjuru negeri. Kenapa? Karena banyak manusia memang terkecoh dengan apa? Perbuatan manusia, seakan-akan bagus. Nah, padahal kalau seorang melihat tarikh kelahiran Nabi SAW saja untuk kapannya, kita tidak mendapatkan riwayat yang sahih yang menyebutkan kapan lahirnya Nabi SAW. Yang dapat kita ketahui bahwasanya beliau lahir di tahun gajah, yaitu di tahun di mana apa? Abrahah mau menyerang Ka'bah, sehingga tahun itu dinamakan tahun gajah. Adapun tepatnya wallahu a'lam, tapi yang jelas harinya hari Senin.
Sedangkan yang pasti tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya beliau. Hari wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas karena saat itu tarikh sudah apa? Betul-betul diperhatikan tanggal bulan. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karena telah sampai sebagian ulama kita mengatakan sungguh mengherankan dengan satu kaum yang mereka apa? Memperingati hari kematian Rasulnya dengan peringatan yang apa? Yang meriah. Bagaimana malah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingati dengan peringatan yang meriah? Padahal dulu para sahabat kalau mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka betul-betul rindu dan sangat bersedih. Sehingga fal ibrah bima dalla alaihi syara' la bi amalillah, sehingga menjadi patokan adalah dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat, bukan dengan apa yang dilakukan manusia. As-sadisah anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim. Bahwasanya para sahabat memiliki hasanat, kebaikan-kebaikan, dan apa yang dijanjikan oleh Allah berupa maghfirah, berupa pengampunan yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Dan ini jelas menunjukkan keutamaan para sahabat. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Mereka memiliki amalan yang besar. Juga dijanjikan pengampunan oleh Allah yang tidak dijanjikan kepada selain para sahabat. Dalam keadaan demikian, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membiarkan para sahabat atau mendiamkan para sahabat ketika meminta permintaan itu, tapi dikecam dengan jelas, dengan keras. Allahu Akbar. Innaha sunan qultum walladzi nafsi biyadihi sampai akhir hadis. Ini. Jadi keutamaan seseorang bukan berarti kemudian didiamkan ketika terjatuh dalam suatu kekeliruan. As-sabi'ah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzurhum. Bal radda alaihim biqaulihi Allahu Akbar innaha sunan la tattabi'unna sanana man kana qablakum fa ghalladzal amra bihadhihi thalath. Masalah yang ke-9 bahwasanya Nabi tidak memberikan uzur pada mereka. Bahkan Nabi membantah mereka dengan ucapan beliau Allahu Akbar. Innaha sunan, sungguhnya adalah jalan-jalan orang sebelum kalian. Kemudian la tarkabunna sanana man kana qablakum. Ini 3 perkara yang menunjukkan pengingkaran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas permintaan sebagian sahabat tersebut. Athamina al-amrul kabir wa huwa al-maqsud annahu akhbara anna talabahum ka talabi bani Israila lamma qalu li Musa ij'al lana ilahan. Faedah ke-8 perkara besar, dan itu maksud yang menjadi maksud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa permintaan para sahabat untuk dibuatkan Datu Anwat seperti permintaan Bani Israel tatkala mereka meminta kepada Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan. Minta dibuatkan ilah. Taib. Sahabat meminta ditetapkan suatu pohon untuk tabarruk, tapi disamakan seperti permintaan Bani Israel untuk apa? Untuk dibuatkan ilah selain Allah. Menunjukkan bahwasanya kedua perkara tersebut ada sisi kesamaan, yaitu apa? Meniadakan ketauhidan. Taib, karena tabarruk dengan pepohonan termasuk dalam bentuk kesyirikan dan menjadikannya sebagai ilah selain Allah. Ini jelas, kawan.
At-tasi'ah anna nafya hadza min ma'na la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafaihi ala ulaik. Nah, kemudian faedah yang ke-9 bahwasanya meniadakan tabarruk terhadap pohon-pohon dan yang semisalnya. Nafya hadza maksudnya nafiyut tabarruk bil asyari wal ahjar wa nahwihima, termasuk dari makna la ilaha illallah bersamaan dengan apa? Lembut dan tersembunyinya makna itu atas mereka-mereka tersebut. Kenapa? Karena la ilaha illallah terkandung di dalamnya penafian semua ilah selain Allah dan menafikan uluhiyah dari selain Allah. Maka demikian pula barakah. Barakah tidak ada kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis al-barakatu minallah. Maka kapan saja seorang menetapkan adanya keberkahan dari selain Allah, maka dia telah menetapkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-ashirah annahu halafa 'ala al-futya wa huwa la yahlifu illa li maslahah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas fatwa beliau dan Nabi tidaklah bersumpah kecuali untuk suatu maslahah. Di mana sumpah beliau dalam hadis ini, Talha? Sumpahnya di mana dalam hadis? Walladzi nafsi biyadihi. Dan Nabi tidak bersumpah kecuali untuk suatu maslahah atau menolak suatu mafsadah. Bukan bersumpah tanpa sebab. Al-hadiyata asyrah anna syirka fihi asghar wa akbar li'annahum lam yartaddu bihadha. Kemudian bahwasanya kesyirikan pada permasalahan tabarruk ini juga penting. Bahwasanya kesyirikan pada perkara tabarruk itu terbagi dua, ada yang asghar, ada yang akbar. Dikarenakan para sahabat tidak dihukumi murtad dengan hal ini, di mana mereka meminta untuk dibuatkan Datu Anwat. Karena para sahabat meminta dibuatkan Datu Anwat bukan untuk beribadah kepada pohon itu, tapi untuk tabarruk. Dan syirik pada permasalahan itu ada yang asghar, ada yang akbar. Taib. Atsaniyah asyrah, faedah yang ke-12, qauluhum wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin fihi anna ghairahum la yajhalu dzalik. Perkataan para sahabat dalam keadaan kami saat itu masih baru-baru meninggalkan kekufuran, menunjukkan bahwasanya selain mereka tidaklah jahil terhadap perkara itu. Cuman hanya sebagian sahabat saja yang memang mereka baru masuk Islam dan itu uzur mereka. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu memang butuh waktu. Ilmu itu tidak datang seketika, ikhwan, sekonyong-konyong seorang langsung berilmu. Butuh waktu. Dikatakan oleh Imam Syafi'i di antara hal-hal yang harus ada untuk seorang bisa memiliki ilmu adalah tuluz zaman, lamanya dia dalam belajar. Tidak bisa instan. Yang banyak disukai oleh manusia di zaman sekarang, inginnya semuanya instan. Ingin ilmu instan, sehingga ingin langsung tampil di muka manusia atau di dunia maya. Sehingga munculnya adalah mereka-mereka yang matang tapi karbitan, sehingga rasanya tidak enak, malah terkadang membuat rusak. Maka butuh para talabatul ilm untuk bersabar. Ilmu ini ikhwan butuh diambil sedikit demi sedikit,
Kenapa? Karena hakikat kita belajar memasukkan sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita pahami ke dalam hati. Nah, itu proses untuk apa? Memasukkan ke kalbu kita, sehingga apa? Bisa menetap di sana, tidak cepat hilang, tidak cepat lupa. Sehingga ketika seorang mati, ilmunya tetap di bawah. Nah, pergi kemana-mana, ilmu bersamanya. Nasallallahu min fadlih. Baik. Juga pada perkataan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin ini adab dari Abu Waqid dan sahabat yang bersama beliau untuk apa? Mengedepankan udzur. Nah, agar apa? Tidak dicelah atau tidak ada suudzon. Kenapa kamu bersama Nabi kok sampai tidak tahu seperti ini? Demikian pula seseorang misalnya belajar di sisi ulama, kamu sudah belajar di sisi ulama kok tidak ada hasilnya. Kedepankan udzur, karena saya baru belajar atau saya baru datang, kemudian setelah itu keburu pengen nikah jadi tidak tuntas belajarnya. Kenapa? Seorang yang belajar tuntas dengan seorang yang belajar kemudian terputus di jalan akan berbeda hasilnya. Dan ini penting untuk apa? Untuk menghilangkan suudzon yang ada pada benak orang, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha Safiyah. Ini adalah Safiyah, istriku, ketika dilihat oleh dua orang Ansar, Nabi berjalan bersama seorang wanita. Agar jangan sampai timbul suudzon, maka Nabi segera mengatakan innaha Safiyah. Ats-tsalitsata asyrah at-takbiru 'inda ta'ajjub khilafan liman karihah. Permasalahan takbir ketika apa? Heran. Ini diperbolehkan dan disyariatkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menyukainya. Dan ketidaksukaan tersebut tidak dibangun di atas dalil. Kenapa? Karena lafadznya sabit, Allahu Akbar. Maksudnya Allah Maha Agung dari apa-apa yang kalian lakukan. Taib, yang pada sebagian riwayat dengan lafaz Subhanallah. Ar-rabi'ah saddud dzara'i. Pada bab ini juga diambil kaidah saddud dzara'i. Yang dimaksud dengan dzara'i akhwan yaitu at-turuq al-musilah ila syai'. Sehingga dzara'i hakikatnya adalah wasilah-wasilah dan jalan-jalan yang mengantarkan pada suatu perkara. Makna saddud dzara'i berarti apa? Adalah upaya untuk menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada suatu perkara. Cuman kaidah ini yang dimaksud kaidah saddud dzara'i, yaitu yang ditutup adalah perkara-perkara yang tercela. Kenapa? Karena dzara'i ada dua jenis. Dzara'i ila umurin tayyibah, maka ini diupayakan, dibuka. Sedangkan dzara'i ila umurin madmumah, inilah yang ditutup. Fahadhihi tusad. Maka maksud saddud dzara'i yaitu saddud dzara'i al-madmumah atau saddud dzara'i il-fitan. Yaitu upaya untuk menutup jalan-jalan yang mengantarkan ke fitnah. Dan fitnah pada bab ini adalah berupa syirik. Ditutup pintu yang mengarahkan kepada kesyirikan. Walaupun awalnya mintanya apa? Kepada Allah untuk diberkahi dengan digantungkan di pohon-pohon tersebut. Tapi lama-kelamaan syaitan akan apa? Mengarahkan untuk mereka minta berkahnya kepada pohon itu, bukan kepada Allah. Al-khamisata asyra an-nahyu 'anit tashabbuh bi ahli jahiliyah. Larangan untuk tasyabbuh terhadap orang-orang jahiliyah. Diambil dari apa? Qultum kama qalat banu Israil. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Nabi ingkari.
jangan sampai kalian menyerupai orang-orang jahiliyah. Maka dari sini makna jahiliyah, ikhwan, nah, sebenarnya umum, bukan hanya pada masa sebelum zaman Nabi. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kullu man jahilal haqqa wa amila amalal jahilin fahuwa min ahlil jahiliyah. Ini kalau jahiliyah dari si 6 sifat. Sifat jahiliyah yaitu kullu man jahilal haqqa wa amila amalal jahilin. Semua orang yang jahil terhadap kebenaran dan beramal dengan amalan orang jahil, orang bodoh, maka itu adalah ahlul jahiliyah. Adapun jahiliyah dari sisi zaman, nah maka itu dimutlakkan kepada zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh dikatakan untuk masa ini kita katakan zaman jahiliyah secara mutlak, tidak boleh. As-sadisah asyrah al-ghadabu 'inda ta'lim. Pada bab ini juga terdapat faedah bolehnya ghadab, marah ketika pengajaran, ketika ada hal-hal yang mendorong untuk itu. Kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan Allahu Akbar, innahas sunan. Pengingkaran yang menunjukkan beliau marah dengan apa yang mereka minta tersebut. Dan kemarahan bermacam-macam. Kemarahan yang dipuji, ya kemarahan yang lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu pribadi. As-sabi'a asyrah al-qa'idatul kulliyah liqaulihi innahas sunan. Kaidah yang mencakup pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam innahas sunan, ay at-turuq, jalan-jalan. Menunjukkan bahwasanya umat ini akan mengikuti jalan-jalan orang sebelumnya. Dalam banyak hal. La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Bahkan walaupun mau masuk ke lubang biawak pun akan ada yang mengikuti masuk ke dalamnya. Athamina asyra anna hadha alamun min alamin nubuwati likaunihi waqa'a kama akhbar. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian, dikarenakan hal itu terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan, yaitu bahwasanya umat ini akan mengikuti langkah-langkah umat sebelumnya. Taib, tanda dari tanda-tanda kenabian. Nabi mengkabarkan dan terjadi sebagaimana dikabarkan. Tak banyak di zaman kita ini mereka-mereka yang mengikuti langkah-langkah Yahudi. Bahkan sampai pada ucapan selamat pun diikuti. Dari gaya rambut, gaya pakaian, bahkan dalam metode pemerintahan, mengikuti gaya-gaya orang-orang kufar wal musyrikin. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. At-tasi'ah asyrah anna kullama dhamma Allah bihil yahuda wan nasara fil Qur'an annahu lana. Kemudian faedah bahwasanya semua apa yang Allah celah dengannya orang-orang Yahudi dan Nasara di dalam Al-Qur'an, maka itu juga celaan untuk kita apabila kita mengikutinya. Taib. Karena apa disebutkan celaan itu agar kita menjauhi. Kapan saja mengikuti dan bersifat seperti itu, maka berarti apa, celaan itu juga sampai kepadanya. Kenapa? Karena Nabi telah mengkabarkan umat ini akan mengikuti langkah-langkah orang Yahudi dan Nasara, yaitu sebagiannya. Maka berarti terkandung juga celaan untuk kita. Al-ashrun annahu mutaqarrarun indahum anna al-ibadati mabnaha 'ala al-amri fasara fihi at-tanbihu 'ala masailil qabr. Yang ke-20 bahwasanya merupakan perkara yang telah terpatri di sisi mereka, muqarrarun indahum anna al-ibadati mabnaha 'ala al-amr, bahwasanya ibadah itu di atas apa? Di atas perintah.
Ibadah itu ya dibangun di atas perintah. Nah, muqarrar indahum, indaman, mereka ini yang dimaksud siapa? Ismail. Para sahabat, sudah terpatri pada diri para sahabat karena ibadah itu dibangun di atas perintah Nabi. Makanya mereka tidak berani untuk melakukan penggantungan pedang-pedang dulu tanpa mendapatkan persetujuan Nabi atau perintah Nabi. Cuman mereka minta dulu. Tapi Nabi kemudian jelaskan. Dengan peringatan keras beliau. Maka di sini terdapat tanbih tentang perkara-perkara yang ditanyakan di alam kubur. Amma man rabbuka fawadih. Adapun pertanyaan man rabbuk maka itu jelas. Wa amma man nabiyyuk famin ikhbarihi bi amba'il ghaib. Adapun tentang pertanyaan siapa nabimu, maka di sini diambil dari pengkhabaran Nabi terhadap berita-berita ghaib. Dalam hadis Abi Waqid tadi, man rabbuk, karena jelas dalam hadis tersebut penetapan ilah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menjawab man nabiyyuk dari hadis tadi, karena Nabi kita lah yang mengkhabarkan tentang perkara ghaib, yaitu la tarkabunna sanana man kana qablakum. Amma madinuk famin qaulihim ij'al lana ilahan ila akhirih. Adapun untuk menunjukkan pendalilan tentang pertanyaan apa agamamu dari perkataan mereka ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Baik, menunjukkan akhwan bahwasanya agama kita itu Islam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan perkataan kalian itu seperti perkataan Bani Israel yang meminta kepada Musa untuk dibuatkan ilah selain Allah, padahal kalian itu muslim, kalian itu pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mengikuti seperti langkah-langkah Bani Israel. Al-hadiyah wal 'ishrun anna sunnata ahlil kitabi madmumatun ka sunnatil musyrikin. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya jalan ahli kitab itu dicela seperti juga jalannya orang-orang musyrikin. Yaitu diambil dari kama qalat Banu Israil li Musa. Di sini pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dicelanya mengikuti ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Karena kita wajib untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada syariat kita yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Atsaniyah wal 'ishrun, yang terakhir, annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah liqaulihi wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Ini faedah penutup yang bagus, penting untuk diingat-ingat. Bahwasanya orang yang baru berpindah dari suatu kebatilan, baru berhijrah, istilahnya berhijrah dari suatu kebatilan, yang hatinya sudah terbiasa dengan hal itu, maka tidak aman untuk masih tersisa di hatinya itu sisa-sisa dari kebiasaan tersebut. Yang dulunya pemusik, masih ada dalam hatinya kebiasaan musik, maka jangan sekali-kali dia buka lagi memori dia dengan coba-coba mendengar musik. Kenapa? Karena akan langsung tertarik. Kapan saja mendengar itu, jangan sampai hatinya diarahkan kemudian diam sejenak mendengarkan, tiba-tiba kakinya bisa goyang-goyang. Karena tidak terbiasa mendengar musik. Tapi orang yang tidak terbiasa dengan musik tidak akan ada keinginan, kecuali kalau berkali-kali dia dengar maka akan condong hatinya. Maka hati-hati ya kawan. Dan seorang membuka celah bagi dirinya sehingga setelah itu sulit baginya untuk melepaskannya. Kenapa? Karena kebiasaan di atas suatu kebatilan, untuk berpindah darinya butuh perjuangan. Masih ada sisa-sisa kebatilan tersebut
Oleh karena itulah butuh konsistensi bagi siapapun yang mengaku berhijrah dari kebatilan menuju al-haq, dari manhaj yang batil menuju manhaj ahli sunnah, dari akidah yang batilah, baik itu sufi ataupun jahmi ataupun qadari atau yang lain dari firqah-firqah yang ada menuju manhaj salaf. Ingin meniti jejak salafus saleh, maka harus betul-betul berjuang agar menghilangkan kebiasaan-kebiasaan batil yang sudah terlanjur hatinya terbiasa. Makanya Abu Waqid mengatakan, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dalam keadaan kami baru saja meninggalkan kekufuran, sehingga masih tersisa bekas-bekas kebiasaan kekufuran yang belum hilang. Tapi syukurnya mereka berada di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera dihilangkan hal tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan keras yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Ini 22 masail yang beliau sebutkan terkait dengan bab yang ke-8. Baik, berarti insyaallah hari Sabtu untuk mempersiapkan imtihan bab 7 dan bab 8. Yang belum hafal sampai bab 8 segera menyusul. Nakta'i bihadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta